Halo Sobat PKPM di seluruh Indonesia, bertemu lagi dengan saya Dita Martiani. Di video tutorial kali ini merupakan video lanjutan dari pembahasan video pendataan sebelumnya. Nah, lalu apa saja sih yang harus dilakukan pada menu peta jabatan dan formasi jabatan yang akan dilakukan oleh PIC daerah? Yuk kita simak kembali step by stepnya, jangan sampai ada yang terlewat atau jangan di skip ya. Pertama, pastikan tools yang digunakan Bapak Ibu, baik berupa PC ataupun laptop, sudah terkoneksi dengan jaringan internet yang stabil ya. Sistem CFP-KPM ini dapat diakses menggunakan web browser Mozilla, Microsoft Edge, maupun Google Chrome. Bapak Ibu silakan tetap login pada sistem CFP-KPM menggunakan akun PIC daerah. Selanjutnya, klik menu peta jabatan yang berada di sisi kiri layar. Pada halaman peta jabatan ini akan muncul tampilan informasi peta jabatan CFP-KPM, termasuk data budgeting, perhitungan formasi jabatan, serta jabatan yang masih lowong. Data budgeting akan terisi secara otomatis berdasarkan tahapan pendataan CFP-KPM yang telah dilakukan sebelumnya, sehingga data yang ditampilkan akan sesuai dengan kondisi real pada masing-masing instansi. Kemudian pada menu formasi jabatan terdapat submenu formasi JF dan perhitungan formasi. Ini merupakan layanan untuk melengkapi dokumen, perhitungan kebutuhan, dan atau penambahan perhitungan kebutuhan. Pilih submenu formasi JF dan klik tombol aksi berwarna kuning, maka akan muncul tampilan sebagai berikut. Bagi instansi pengguna yang sudah memiliki formasi yang ditetapkan oleh Menpan, harap melengkapi dan mengunggah keseluruhan dokumen berikut berupa surat pengantar yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah, Rencana Strategis atau Renstra, SOTK lama, SOTK baru, laporan kinerja, form perhitungan lowongan proyeksi dan peta JFP-KPM, terutama surat persetujuan Menpan pada submenu formasi JF ini. Instansi pengguna juga harap melengkapi dokumen pada submenu perhitungan formasi, lalu klik tambah data, maka akan ada notifikasi pertanyaan pilih ya, lalu klik lanjutkan. Bapak Ibu selanjutnya silakan lengkapi isian dari file bukti dukung. File bukti dukung ini dapat berupa link Google Drive atau dokumen yang berisi bukti dukung budgeting berupa SKJF PKPM. Selanjutnya Bapak Ibu silakan melengkapi dan mengunggah dokumen terutama surat persetujuan Menpan dan surat rekomendasi dalam bentuk file PDF. Jika sudah yakin file yang diunggah adalah benar, silakan klik tombol kirim, klik OK, dan data telah berhasil ditambahkan. Bagi instansi pengguna yang belum menghitung formasi atau menambah formasi, silakan klik tambah data, akan ada notifikasi pertanyaan pilih tidak, lalu klik lanjutkan. Pada bagian ini, Bapak Ibu akan diminta untuk menginputkan volume pada bagian submenu formasi untuk output 1 tahun. Jangan lupa jika ada penambahan ruang lingkup hilirisasi atau beban kerja baru. Pengisian link drive yang berisi bukti dukung pada bagian upload bukti dukung merupakan hasil kerja dan harus dapat diakses oleh tim verifikasi pembina JF PKPM. Silakan dicek kembali kebutuhan masing-masing setiap jenjang. Jika sudah sesuai, silakan klik selanjutnya dan data berhasil disimpan.
Selanjutnya masuk kepada submenu rekap kebutuhan. Bapak Ibu silakan melengkapi dokumen dan bukti dukung budgeting saat ini. Dan mohon diperhatikan bahwa link drive berisi bukti dukung harus dapat diakses oleh tim verifikasi pembina JFP-KPM. Setelah pengisian selesai dilakukan, klik selanjutnya, konfirmasi dengan klik OK dan data berhasil disimpan. Selanjutnya masuk pada submenu tabel proyeksi. Ini merupakan proyeksi 5 tahun ke depan untuk setiap jenjang. Salah satunya memperhitungkan proyeksi pegawai yang akan pensiun. Jika keseluruhan data sudah sesuai, silakan klik selanjutnya, konfirmasi dengan klik OK dan data berhasil disimpan. Masuk pada submenu peta jabatan, ini merupakan rangkuman kondisi peta jabatan yang menampilkan jumlah kebutuhan formasi atau lowong. Klik selanjutnya, konfirmasi, klik OK dan data berhasil disimpan. Lalu masuk kepada submenu dokumen pendukung. Instansi pengguna silakan untuk melengkapi dokumen pendukung sesuai dengan keputusan Menteri Investasi Kepala BKPM nomor 270 tahun 2023 tentang pedoman perhitungan kebutuhan JFP-KPM. Dokumen yang harus diunggah diantaranya surat pengantar ditandatangani oleh Sekretaris Daerah, rencana strategis atau Renstra, struktur organisasi dan tata kelola atau SOTK lama, struktur organisasi dan tata kelola SOTK baru, laporan kinerja, form perhitungan lowongan proyeksi dan peta JFP-KPM. Pastikan file yang diupload berbentuk PDF, dan jika keseluruhan data sudah selesai dan yakin telah benar, klik tombol kirim. Silakan klik OK dan data berhasil terkirim. Selanjutnya akan terlihat status permohonan di sini adalah pengajuan verifikasi. Sebagai tambahan informasi, dalam hal usulan perhitungan tambahan kebutuhan JFP-KPM, Bapak Ibu dapat melampirkan naskah akademik atau urgensi yang memuat kajian mendalam tentang suatu masalah diantaranya suburusan hilirisasi, beban kerja baru, kawasan ekonomi atau industri, proyek strategis nasional, dan lain sebagainya. Hal ini bisa digunakan sebagai landasan konseptual untuk penyusunan perhitungan tambahan kebutuhan JFP-KPM yang akan diproses melalui menu persuratan. Demikianlah step by step video tutorial menu peta jabatan dan juga formasi jabatan. Semoga dapat dipahami dengan baik dan terima kasih.